silih asa silih asu, menjadi ciri rasa kebersamaan, wangi dan saling mewangikan. Jayalah Universitas Pakuan untuk kejayaan bangsa Indonesia. Saya Ines. Saat ini kita sedang berada di Universitas Papua. Tepatnya di depan Gedung Geraha Pakuan Siliwangi. Saat ini kami akan memperkenalkan salah satu program studi yang ada di Universitas Pakuan, yaitu Program Studi Ilmu Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wana Sedayu. Saya bekerja di PT Fujitsu Indonesia sebagai Business Development. Saya kuliah di Pakuan dari tahun 2005 sampai dengan 2009. Berdasarkan pengalaman saya kuliah di Pakuan, menurut saya kurikulum yang diberikan terutama untuk teori dan praktik sudah sangat memadai, yaitu sudah menjadi cukup bekal buat saya untuk meniti karir, mulai dari 4 tahun sebagai programmer, kemudian 2 tahun sebagai project manager, sampai dengan posisi saya saat ini sebagai business development di PT Fujitsu Indonesia. Jadi menurut saya Pakuan cukup menjadi pilihan yang terbaik untuk kuliah. Nah, gimana? Tertarik bukan? Buat teman-teman, mari bergabung bersama kami di program studi Ilmu Komputer Universitas Pakuan. Jangan lupa ya.
Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi kedua, penyampaian materi yang berjudul Artificial Intelligence Robotic yang akan disampaikan oleh Bapak Rendra Toro Eskom dari Google Developer Group Bogor. Saya akan perkenalkan sebagai moderator untuk sesi materi kedua ini adalah Bapak Agus Ismangil MSI. Kepada yang terhormat Bapak Agus Ismangil MSI, kami persilahkan untuk mengambil alih acara sesi materi kedua. Baik, terima kasih kepada Bapak Boson Sitomorang MSI selaku MC atas kesempatannya kepada kami untuk memandu webinar sesi kedua ini. Mudah-mudahan peserta tetap semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara webinar ini secara tatap maya. Terima kasih kepada narasumber dan Bapak Ibu dosen dan serta para peserta dan mahasiswa yang telah hadir pada webinar ini. Yang insya Allah pada sesi kedua ini kita akan berdiskusi tentang yaitu dengan topik Artificial Intelligence dan Robotik yang akan dipaparkan oleh pakar kita Bapak Rendra Toro Eskom. Alhamdulillah narasumber kita pada sesi kedua sudah hadir, sudah di tengah-tengah kita. Alhamdulillah sehat ya Bapak Rendra. Alhamdulillah. Baik, sambil menunggu narasumber mempersiapkan, kami akan menjelaskan beberapa rangkaian kegiatan dalam sesi ini. Yang pertama yaitu pemaparan materi oleh Bapak Rendra Toro Eskom selama 45 menit. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab selama 30 menit. Bagi peserta ya webinar yang ingin melayangkan pertanyaan bisa menuliskan di link Slido yang akan kami share di kolom chat. Mohon untuk menyebutkan nama dan asal instansinya ketika menyampaikan pertanyaan. Baik, sebelum kita berbincang-bincang dengan pakar kita sebagai pengantar, konsep Society 5.0 memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern, AI, robot, dan IoT dan sebagainya untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat di mana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Sesuai dengan strategi dari pemerintah, arah kebijakan nasional dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan diyakini akan meningkatkan produktivitas bisnis, efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, dan mendorong inovasi di berbagai sektor. Pemerintah sendiri memiliki 5 bidang prioritas utama yang akan dikembangkan, antara lain yaitu di bidang layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, serta mobilitas dan smart city. Baik, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi oleh pakar kita, kami akan membacakan biodata dari Bapak Rendra Toro Eskom. Baik, Bapak Rendra Toro merupakan alumnus dari Universitas Indonesia jurusan Teknik Mesin angkatan tahun 2002. Pengalaman kerja di bidang IT sudah cukup banyak, beberapa di antaranya yaitu founder of airekayasa.com tahun 2011 sampai 2016, BlackBerry Elite 2011 sampai 2017, GDG Bogor Manager 2012 sampai sekarang, CTO OLX Indonesia 2013 sampai 2017, Intel Innovation 2015 sampai sekarang, CTO di Rakit.com 2016 sampai sekarang, VP Teknologi 2018 sampai 2019, CTO Wobit PT Perintis Nusantara 2009 sampai sekarang. Baik, untuk selanjutnya kita akan mulai sesi pemaparan materi yang berjudul Artificial Intelligence dan Robotik yang akan dibawakan oleh Bapak Rendra Toro Eskom. Kepada Bapak Rendra Toro Eskom kami persilakan. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan share screen dulu.
hari ini jadi saya akan bahas tentang AI dan robotik. Tadi kayaknya saya sudah diperkenalkan, terima kasih Pak. Saya sendiri memang banyak bergelut di GDG Bogor. Itu sebetulnya sebuah komunitas untuk sharing tentang teknologi Bogor. Jadi kita di situ satu sama lain sharing knowledge kita tentang teknologi Google apa aja yang sudah pernah kita pakai. Dan di sini buat teman-teman yang belum tahu bisa join nanti di komunitas kita namanya GDG Bogor. Terus saya juga ikut dari bagian dari Intel Innovator Program, yaitu program yang diadakan Intel buat orang-orang yang suka making something atau creating something untuk bikin solusi yang memudahkan hidup, terutama sih ya. Ya mungkin ini sejalan dengan tadi yang diobrolin dengan Agus ya. Jadi kalau tadi udah dijelasin sedikit kali ya tentang Society 5.0, dan di sini peran robotik itu sebetulnya sangat besar sekali, terutama di industri manufaktur atau juga bisa yang dari sisi logistik, pengiriman barang, bahkan ada juga teknologi yang dimanfaatin untuk caregiving. Jadi intinya sebetulnya untuk membuat hidup kita lebih nyaman, lebih berkualitas, karena akhirnya kita bisa mengerjakan beberapa hal yang mungkin tadinya waktu dan tenaga kita terbuang untuk melakukan pekerjaan itu, dan itu bisa di-replace sama si AI dan robot ini, dan kita bisa mengerjakan hal yang lebih bermanfaat lah untuk kebutuhan hidup kita. Oke. Sebentar. Oh ini kenapa nggak bisa di-load ya videonya? Sebentar, oke. Jadi sebetulnya saya ada sedikit video, saya play aja mungkin dari sini. Ini karena videonya nggak bisa di-play. Sebentar, nggak bisa di-play. Halo? Apakah saya masih kedengeran ini? Ya, kedengeran jelas Pak. Oke. Sebentar, videonya. Sebentar ya Pak ya. Jadi sebetulnya ini ada video tentang robotik yang ingin saya share, tapi somehow nggak bisa di-play. Jadi di video ini sebetulnya bercerita tentang saya punya kopiannya. Jadi di sini video yang bercerita tentang assistive suits, bagaimana which read wearers' wills by receiving biological signals sent from the brain to the muscles, support users' heavy lifting work. The suits reduce the user's burden and let us handle heavy work much more safely and comfortably. Yang bisa memudahkan si anak untuk angkat ibunya, karena mungkin berat ibunya juga lumayan di sini ya. Dan kalau kita lakukan dengan tenaga manusia, ini bakalan take effort. Oke, kita balik ke presentasi dulu. Sip. Kayaknya ada kendala untuk yang bisa di-play. Saya play dari sini. Oke, di sini sebetulnya videonya bercerita tentang apa sih itu AI dan apa sih itu robotik. Jadi video ini lebih banyak bercerita tentang robot itu kan sebuah mekanisme sebuah bentuk area
knowledge tentang computer science sama engineering, di mana engineeringnya di situ adalah design, construction, operation, sama robotnya itu sendiri ya. Dan goalnya itu kenapa robot ini didesain itu biar dia bisa diberikan kemampuan untuk membuat kita lebih nyaman hidup dan lebih aman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, robot ini sendiri sebetulnya itu punya beberapa komponen di dalamnya. Saya sebetulnya masih pengen play ini karena ini penting banget videonya, tapi kenapa nggak bisa? Sebentar, saya coba lagi. Sebentar ya. Oke, kenapa? Oke, kita lanjut saja. Oke, jadi kalau kita expect sih sebetulnya memang kalau yang udah pernah nonton film iRobot kali ya, harapannya sih robot itu ya se-smart yang ada di film itu kali ya, dengan kemampuan intelijensi yang sangat-sangat tinggi. Tapi saking tingginya dia malah melakukan hal-hal yang sebetulnya tujuannya dia untuk bikin manusia lebih aman dan lebih nyaman, tapi di sisi lain ternyata dia juga berkeinginan untuk menghapuskan manusia yang tidak bikin nyaman dan aman buat manusia yang lain. Dan ya semoga itu bukan yang diharapkan sih dari robot. Jadi robot sendiri sebetulnya itu terbikin dari apa sih, komponennya apa aja sih yang bisa creating untuk sebuah robot. Ya robot itu memang butuh kayak mechanical construction. Jadi mechanical construction di sini tuh ada aktuatornya, ada sensornya, dan ada beberapa hardware yang terhubung dengan si robotnya ya di sini. Dan kalau dari sisi electrical aspek itu memang ada yang kita bilang itu microcontroller yang buat wiring sama ngontrol si mechanical device-nya tadi, mau itu aktuator atau lainnya. Dan di situ juga ada Arduino, PLC, Programmable Logic Controller, dan beberapa device lainnya yang digunakan untuk menghubungkan si bahasa pemrograman dengan aksi ataupun sensor yang ada dari sisi mechanical construction. Nah, bagian ketiga itu adalah code programming. Code programming di sini dipakai oleh Google untuk code programming di sini dipakai oleh robot itu untuk melakukan pemrograman atau code yang memberikan perintah kepada aktuator atau kepada mechanical construction, apakah itu mendapat input dari deteksi sensor atau menggerakkan motor servo ataupun menggerakkan silinder solenoid yang menggunakan listrik. Oke. Nah, dari sisi robot sendiri sebenarnya banyak bagiannya, dan salah satunya itu adalah industrial robot. Nah, industrial robot itu memang kelihatannya nggak kayak humanoid robot sih, bahkan apa benar ini dibilang robot, tapi sebetulnya apa yang menjadi komponen robot ada di sini semua. Ada aktuatornya, ada mechanical konsepnya, ada controllernya, yaitu tadi yang menggunakan Arduino, Raspberry, dan lain-lain, dan juga ada kode pemrogramannya yang digunakan untuk membuat si robot ini dapat melakukan apa yang kita perintahkan kepada si robot. Nah, cenderung memang robot sebetulnya melakukan repetitive task ya, dan yang dilakukan yaitu hal-hal itu aja berulang. Dan jika ada kondisi baru, let's say kalau di sini kan robotnya sedang menghandle pembuatan atau perakitan mobil. Dan di saat ada kondisi baru, mobilnya itu yang biasa dia rakit, yang sudah diprogram dikasih ke dia adalah mobil sedan. Begitu ada bentuk baru, yang mungkin bukan sedan, yang bentuknya kayak mobil MPV, robot ini akan kebingungan untuk handle, karena dia belum diberikan inputan untuk apa yang dilakukan kalau dia harus ketemu dengan mobil MPV. Makanya bisa dibilang sebetulnya robot itu ya agak sepinter-pinter amat sih, selama dia belum menggunakan artificial intelligence tadi.
Jadi selama dia masih melakukan proses repetitif, si robot ini ya nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa melakukan tugas yang sudah ditulis dalam bentuk baris kode ke dalam mikrokontrolernya atau unit pemrogramannya, sehingga dia bisa melakukan tugas-tugasnya. Nah, robot yang sudah dibekali dengan AI atau bisa dibilang smart robot, itu adalah robot yang sudah lebih pandai, sudah lebih bisa mengkoordinir atau menghandle keadaan-keadaan yang belum diprediksi sebelumnya. Sebetulnya tadi di video yang AI dan robotik, kalau teman-teman bisa googling atau cari di YouTube itu ada, bisa ditonton AI and robotik. Di situ dijelaskan bagaimana sebetulnya AI dan robotik itu memang dua hal yang berbeda, tapi mereka punya irisan di tengahnya. Dan irisannya itu adalah di mana si aktuator ini bisa melakukan perintah-perintah yang diberikan oleh AI-nya ini. Jadi AI-nya memberikan input-input yang kemungkinan tidak diperlukan, dan dia bisa melakukan dari kondisi yang diberikan, entah itu sensor kah, entah itu image kah, dan entah itu dalam suara ya, dalam bentuk suara. Nah, semua bisa proses nanti di artificial intelligence robot. Nah, artificial intelligence ini sendiri sebetulnya, jadi artificial intelligence ini sendiri sebetulnya sebuah science of making things smart. Jadi sebuah metode pelajaran ilmu membuat sebuah benda jadi semakin pintar. Nah, di bagian dalam artificial ini ada banyak macam. Ada salah satunya learning, konsep di mana kita bisa build sebuah mesin yang bisa belajar dirinya. Jadi dia bisa terus-terusan belajar, entah itu di supervised atau unsupervised ya. Terus ada lagi dalam bidang yang kita bisa manfaatin, namanya neural network itu tipe algoritma di dalam mesin learning tadi. Jadi ini bisa untuk banyak hal sebetulnya. Nah, sebenarnya sini ada video, tapi ya sudah. Oke, jadi saya turun aja. Jadi sini sebetulnya video tentang bagaimana handling. Nah, ini dia. Jadi video ini untuk determine apakah ini atau anjing. Jadi sebetulnya di video sebelumnya itu ada proses di mana si machine learning mencari bahwa ini betul. Nanti semakin lama si machine learning ini akan belajar bahwa kalau bentuknya shape-nya seperti ini, bentuk mata seperti itu, bentuk hidung seperti ini, itu adalah seekor kucing. Bentuk badannya pun apa bulu, nanti itu akan dideteksi machine learning sebagai pembelajaran. Dia bisa prediksi apakah ini kucing atau ini anjing. Nah, nanti kalau mereka sudah diajari, kita bisa melakukan tes di mana prosesnya mungkin kita foto seperti ini kan sebetulnya foto sedikit nggak jelas, in between antara kucing atau anjing nih dalam tempat baju kotak. Dan ini begitu dimasukkan mesin learning itu bisa tahu bahwa ini sebetulnya adalah kucing, bentuknya begini, atau bisa bilang ini sebetulnya adalah anjing karena ada beberapa shape yang sudah dia pelajari dan ini memang reputasi anjing. And then next. Jadi sebetulnya proses-proses machine learning bisa menggunakan namanya TensorFlow yang sebetulnya sudah ada dari tahun 2015 dan sudah diperkenalkan oleh Google. Dan di sini TensorFlow ini itu bisa running di mana aja. Memang trainingnya kan di mesin besar ya, seperti GPU server, GPU, tapi sebetulnya untuk beberapa hal yang skalanya kecil, kita bilangnya TensorFlow itu bisa jalan di mobile device, di Android, di iPad, di Raspberry Pi, kan ada namanya Arduino, itu namanya Spark.
dan ini bisa running TensorFlow Edge ini. Ya walaupun kemarin kurang bagus karena dari sisi suaranya aja dia kurang pas, salah, dan dari sisi image layarnya pun tidak terlalu bagus akurat. Tapi kalau hal-hal yang simpel, saya rasa ini cukup pas. Nah, TensorFlow sebetulnya udah ada di Android. Kalau teman-teman pakai Android, karena seperti apa itu yang namanya TensorFlow Lite. Oke, di sini ada sebuah cerita tentang bagaimana petani memanfaatkan ini dengan menggunakan Arduino dan Raspberry untuk melakukan proses klasifikasi. Jadi pentimun yang itu kan kalau petani sebetulnya di saat dia jual hasil panennya gelondongan tanpa disortir, itu harganya akan sangat murah gitu. Karena pembelinya kan harus kayak tengkulaknya lagi ya, atau tengkulaknya lagi, itu dia harus mensortir lagi. Kalau kayak ini mentimun ini dia harus sortir lagi, ya bagus, mana yang bisa dijual ke restoran, mana yang bisa dijual ke pasar, dan mana yang bagus bisa masuk ke high end restoran yang harga jual lebih tinggi. Nah, kalau petani punya proses seperti ini, bisa melakukan seperti ini, dia bisa menjaga hasil olah taninya itu bisa lebih tinggi. Nah, di sini dia memanfaatkan TensorFlow Lite pada Arduino dan menggunakan Raspberry untuk melakukan proses ini. Oke, videonya nggak jalan, nggak apa-apa, lihat aja. Jadi ini adalah, nanti saya kasih lihat sekaligus aja ya, tinggal ganti screen nanti. Jadi di ini bagaimana dia cara mengklasifikasikan. Jadi di sini ada conveyor. Conveyor ini menggunakan motor servo yang dikontrol sama si Arduino. Dan ini si conveyor akan bergerak mengikuti komen yang diberikan oleh si Raspberry dengan serial link. Nah, Raspberry ini akan menggambar si timun tadi dari 3 arah, dari depan dan samping, untuk memastikan shape atau bentuk dari si mentimun ini mau masuk ke mana gitu. Nah, nanti hasil foto ini mereka bakal tahu dengan menggunakan TensorFlow Lite ini bakalan masuk klasifikasi yang mana. Nanti timun ini bakalan digoyang lagi di conveyor menggunakan servo motor untuk posisikan tepat di bucket-bucket atau di keranjang atau di yang bakal ditaruh si produk yang sudah sesuai di klasifikasinya tadi. Nah, nanti dimasukinnya pakai aktuator, bisa pakai solenoid, aktuator solenoid, atau bisa juga menggunakan servo yang dimodifikasi untuk mendorong timun masuk ke paketnya. Oke, dan jika ditemukan kondisi di mana si TensorFlow Lite yang jalan dengan baik ini tidak bisa mendeteksi ini produk yang karena mungkin TensorFlow Lite yang dipasang baik mendapat learning untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk yang dia diajarkan dari tren sebelumnya, itu dia bisa ikut ke mekanisme cloud untuk dapetin sekiranya ada diklasifikasikan bahwa ini harus masuk ke paket yang let's say ini adalah premium dan ini bisa dijual sangat-sangat mahal, dan itu bisa dikonekin ke TensorFlow yang ada di tentunya TensorFlow Cloud itu bisa memproses lebih banyak bentuk-bentuk yang kita determine sebelumnya dan belum kita tentukan sebelumnya, tapi kita sudah mulai bahwa kalau ada khusus yang tidak bisa TensorFlow Lite lempar ke bumi itu bisa dideteksi dan bisa diklasifikasikan bahwa tim ini masuk ke klasifikasi bab ini. Oke, ini
pendidikan harus dilakukan. Lanjut. Jadi oke, next. Jadi sebetulnya ini dulu nanti play lagi untuk video yang saya punya. Jadi di sini itu ada apa namanya sebuah open source project yang dibuat oleh Google ESL. Ia namanya OpenBot. Ini bisa memanfaatkan, saya coba share. Jadi sebetulnya OpenBot ini bisa kita gunakan, memanfaatkan kalau teman-teman 3D printing banget dan bisa bikin pakai 3D printing. Tapi kalau pakai karton juga bisa sebenarnya. Yang kita beli beberapa part ini, contohnya kita bisa pakai Arduino, kita bisa pakai motor, di sini baterai ini ya, kalau vaping ini bisa pakai vaping, ini sebenarnya sama aja. Terus di sini ada speed sensor, ultrasonic sensor untuk mengecek keadaan. Dan OpenBot ini sangat-sangat bagus menurut saya karena dia di sini memberikan contoh bagaimana sebuah mobil berjalan bisa avoid obstacle di depannya, menghindar dari depannya, itu dilakukan menggunakan machine learning. Jadi dia cuma dilatih sekali dan habis itu dia bisa melakukan proses menghindar dari obstacle di depannya, baik itu bentuknya pot, baik itu bentuknya orang, baik bentuknya kursi atau meja, bisa menghindari. Bahkan ada objek-objek yang bergerak, banyak objek-objek yang berjalan untuk kita, dan dia bisa deteksi dan dia bisa menghindari untuk mencapai goalnya dia. Goalnya dia adalah mengelilingi sebuah gedung, atau alat ini dipasang di sebuah kontainer dan kontainernya harus berjalan di rumah atau bersihkan rumah dan sebagainya. Dan itu dia bisa menghindari kayak meja, kursi, bahkan mungkin ada anak yang bermain di dalam rumah, itu bisa dia hindari agar tidak menabrak anak itu dan bisa tetap melakukan pekerjaannya. Dan kalau ditambah dengan beberapa hal seperti AI untuk memorize lokasi tempat, itu si robot ini bisa melakukan beberapa hal seperti dia sudah membersihkan ruangan ini, dan dia ternyata di atasnya dia juga harus membersihkan kamar, karena ruangan ini bakal dilewati oleh si robot untuk menuju kamar yang dimaksud. Dia bisa pas menuju ke kamar itu menggunakan kecepatan yang lebih tinggi biar cepat nyampe ke tujuan. Nah ini kan bisa dibikin smart ya robotnya, karena dia tahu dia harus kemana. Dari sisi efisiensi dia juga manfaatin bagaimana caranya menaikkan kecepatan biar tidak di lokasi yang dia harus lakukan ruangannya. Oke, ini project robotnya. Rasa bisa nyobain bagaimana bikinnya dan cuma pakai Arduino, dan memang karena di sini dijadiin brand new. Saya kalau sebut nya itu dari handphonenya, nanti robot ini akan mechanical peripheralnya, yang kontrol mechanical itu nanti si Arduino. Dan untuk mechanical actuator dan lain-lainnya itu adalah motor servo dan beberapa hal di sini kayak sensor dan sensor gitu. Sebetulnya saya saran untuk video, tapi kok nggak bisa. Saya coba lagi. Oh iya, ini nggak bisa cuma di play, tapi nanti saya share sebuah play BNN. Oke. Ini mau saya coba play dulu videonya.
Halo Pak, Silakan Pak, masih ada waktu 15. Ya silakan Pak, masih ada waktu 15 menit. saya coba dulu ya Pak ya. Sebentar. Hmm, ini tadi. Oke, ini ya. Nah, ini ada salah satu video yang menurut saya semoga bisa ya. Oke, ini yang saya maksud tadi neural network ya, di mana teknik apa si yang kita di robot itu bisa belajar dan di yang kita mau. Robot bekerja itu ada si robot yang kita itu yang kita mengenali objek. Nah, untuk kita lebih pintar lagi, tidak coba satu objek kita ajar menggunakan neural network. Oke, ini ada lagi satu video menurut saya. Jadi di sini di video ini dia memberikan Arduino dan kameranya untuk membuat si robot tetap jalan di jalurnya. Jadi kalau ada beberapa metode seperti menggunakan sensor yang ini kadang-kadang 15 melewati garisnya. Nah kalau dengan ini karena kameranya ditaruh di depan, jadi mobilnya jalannya jalurnya ke depan. Gambar yang ditangkap sama kamera di depan itu bukan prediksi si robot untuk siap-siap untuk ke kanan karena garis tadi itu yang ada di kamera di depan gambarnya itu akan dibagi 3 dan gambar 3 ini nanti dari 3 ini dibikin semacam untuk nah di sini tuh kelihatan jelas bahwa gapet ini itu diambil dan dimasukkan ke dalam aplikasi ya, apa yang harus dilakukan robot, prediksi apa yang harus dilakukan. Jadi bisa dibilang sangat-sangat jadi solusi yang bagus buat kita kan akurasi yang tinggi ke depan dia harus melakukan ada jadi ini robotnya tadi yang dipakai untuk jalan dan dia menggunakan
Arduino dan kita untuk ini buku deteksi objek yang bisa jalan sendiri dan jadi sudah nggak dipakai controller lagi untuk menggerakkannya, cukup dengan dia dipelajari mungkin pola objek ini, jadi dia bisa ngikutin mana. Oke. Nah, saya ada satu video lagi. All over the world, Kalau Amazon is di video building ini, giant delivery ini facilities, juga salah satu which it penggunaan calls robot ya, walaupun nggak fulfillment bentuknya dalam centers, bentuk where humanoid, traditional tapi warehouses di have static sini rows si of shelving. robot-robot ini bisa staff, dibilang sangat-sangat and forth. pintar karena dia Here it's the shelves dapat which do the bergerak work. bersama di dalam satu ruang dan mereka dapat bekerja sama. Jadi kalau ada barang yang dibutuhkan, let's say ada Precisely, dibutuhkan dan yellow shelf units barangnya hitch your line bergerak. on the orange road Dan wheeled yang units, itemnya A itu adalah operating under remote control. Here we've got cameras, sensors. They're looking for any obstructions that might be on the floor. That'll send information back to the outer bit and it will help the punya robot sensor di slow depan. down. Jadi dia Safe. nggak bakalan We also have dia bakalan scanners underneath, berhenti tepat which is recognizing di depan, where it is on objek the yang SC dideteksi. floor and moves it from one location to another Dia location. lihat sebetulnya Every di item lantainya is placed ada via dot picking up the shelf. It's been given a bar, so a robot can find it later. saya buat masukan robot. But crucially, the shelves are stacked in a completely random way. Terus This is deliberate. sebetulnya The same items are placed robot-robot all ini around the bisa factory. berkomunikasi The satu sama robots or lain. Jadi figures are never far away. maka kita saling memberitahu kalau ada yang seperti realise barang if they happen to have one ini item which is let's expire posisinya dan somehow dia could apa ya hang visual around efficiency, expecting them less in to be on again. dengan mekanisme yang dipakai si robot ini bisa Direct menyesuaikan jadi dia Your bisa customer mengikuti sitting in front of the sistem yang computer. sudah diberikan. It works super efficient. But with hundreds of Ini thousands of juga items passing back and forth, si happens if Amazon one goes missing. An Nah, alert's let's gone say di dalam saying there's gudang something on the floor which itu shouldn't be ada there. barang yang jatuh mungkin karena Adam robotnya Khan is a assemble specially atau trained troubleshooter. barangnya terlalu banyak sehingga ada yang jatuh. Kalau jatuh pasti mengganggu bagaimana robot ini berkolaborasi. Nah, robot ini bakalan ngasih tahu ke salah satu robot responder ini ya. Jadi robot itu bakalan tahu oh ada barang yang jatuh dan harus diambil karena kebetulan robot-robot ini nggak punya lengan untuk ngambil, jadi dia which cuma tells the robots to dikhususkan avoid it. kondisinya si robot ini Then untuk mengangkat and barang him. di dalam gudang dengan dimensi yang sulit. Even so, it Jadi find nanti lost dia items bakal super kasih spot tahu ke robotic responder ini untuk ngasih tahu bahwa barang ini jatuh. Jadi, barang yang tadinya tadi di bawah There it is. Nah, nanti posisinya bakalan dikasih tahu lebih Just detail needs sama to robot retrace kan steps. barangnya nggak bisa ngasih tahu saya ada di sini di robot sendiri. Jadi si robot ini bakalan ngasih tahu bahwa barangnya itu ada di area si respondernya bisa mencapai area itu dengan jalan ke sana karena ditunjukkan oleh informasi yang ada di app yang bekerja sama. Jadi nanti si tabnya ini kalau ngasih tahu posisinya ada di Adam generates si radio notes robot responder yang ke arah sana, robot responder ini pakai alat yang ada di kabinet and itu semacam mengidentifikasi bahwa masih tahu robot-robot itu bahwa saya ada di sini. Jadi kalau dia mau jalan ke arah situ, robot-robot itu bakalan tidak bergerak dan memberikan and there it is. area si Now robot he just needs to responder ini retrace bisa jalan steps. menuju ke tempat barang jatuhnya sifat. Jadi sebegitu pintarnya si robot-robot ini bekerja sama sehingga mempermudah pekerjaan. Ini termasuk salah satu contoh yang menurut saya penggunaan robotik yang mempermudah hidup kita dan juga memperamani karena kita nggak harus wandering around daerah situ kan. Kita cukup ngikutin bagaimana robot ini bisa membantu hidup kita dan kita cukup ngikutin posisinya robotnya, kita jalan ke sana dan robot ini akan memberikan jalan ke so far ini tapi pengen kasih lihat video ini tapi nanti kayaknya bisa dilihat
karena sebetulnya video yang dari open board ini bagus banget. Itu ngasih lihat bagaimana si robot tadi bisa berjalan dengan menggunakan cuma kamera handphone. Jadi dengan kamera handphone dipasang di open board yang tadi ini, itu jadi di sini saya mau ngasih lihat bahwa si robot ini tuh bisa bergerak. Memang di sininya tuh ditaruh handphone nanti. Nah, handphone ini kameranya digunakan untuk keadaan sekitar. Dan bisa kelihatan sebenarnya nanti di video itu kalau teman-teman ingin lihat video itu kelihatan banget bagaimana dia menghindari orang jalan, bagaimana dia menghindari uang, bagaimana dia menghindari kursi atau meja atau benda-benda lainnya, bagaimana dia menghindari tembok. Nah itu sangat-sangat smooth, jadi nggak kayak kalau teman-teman pernah nyobain mungkin bikin kayak gini menggunakan sensor ultrasonic atau cuma menggunakan garis sebagai guidance pad, itu biasanya kan dia suka nabrak atau suka masih tidak tepat lah dia si robot ini bergerak. Nah dengan coba waktu bikin ini itu dia benar-benar sangat-sangat gitu, kayak dia bisa hindarin benar-benar sebelum ketemu objeknya dia udah bisa belok duluan. Jadi saya ini sangat-sangat keren kalau buat dicoba untuk lihat bagaimana robot itu jalan dan bergerak, jalannya robot itu bagaimana. Gitu mungkin. Nah, ini berhubung sebetulnya banyaknya di sini presentasi saya sebenarnya dalam bentuk video dan kayaknya nggak bisa di-play ya. Jadi mungkin cuma itu saja Pak Agus bisa saya sampaikan. Mungkin bisa lanjut ke sesi tanya jawab Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Rendra Torkom atas pemaparan materi yang sangat menarik dan interaktif bagi kami untuk belajar, dan sudah banyak banget contoh ya tadi video yang cukup menarik ya, inovatif. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin memberikan pertanyaan bisa disampaikan via link video yang sudah kami share. Oke, ini di sini sudah banyak yang tanya dari Revandi Simanjuntak Universitas Pakuan. Apakah AI akan benar-benar menggantikan beberapa posisi lowongan kerja manusia di masa yang akan mendatang? Dan apa perkiraan Bapak untuk masa yang akan datang? Oke, saya langsung saja ya berarti Pak. Kalau AI apakah bakalan ganti pekerjaan kita? Sebetulnya kita yang AI untuk mempermudahkan kita sih, bukan menggantikan. Jadi memang mungkin tadinya kita kerjanya tiap pagi bangun dan rapiin kasur, masak air ya, atau terus itu melakukan hal-hal lain. Mungkin kemudian hari seperti itu kita nggak perlu lakukan, mungkin bisa dibantu robot yang bakalan kayak kita ngerapiin kasur atau bikinin kita teh atau kopi di pagi hari waktu kita sarapan. Nah itu kan bisa pekerjaan yang kita memang mau diganti. Nah, kalau di kemudian hari ada nggak sih robot bisa paling misalnya menggantikan apa yang sudah kita tahu. Tapi kalau benar-benar totali menggantikan pekerjaan manusia, itu ada kemungkinannya juga beberapa hal yang memang bisa di-tag kayak gini. Kayak kita mendengarkan orang berbicara dalam bahasa ya, berupa intonasi. Kadang-kadang kan intonasi orang Medan sama orang Jawa mungkin beda. Kalau orang Medan langsung bahkan
keras dan tinggi orang Jawa mungkin halus, nyindir, tapi seperti itu. Nah, hal-hal yang kayak gitu robot juga nggak bisa. Jadi ada beberapa aspek yang robot nggak bisa lakukan. Hanya memang sebagian besar aspek yang sekarang kita mau robot lakukan itu sebetulnya aspek-aspek di mana kita mau robot membantu kita untuk mempermudah hidup kita sih. Contoh tadi salah satunya mekanisme di gudang. Biasanya kalau butuh orang ngangkat-ngangkat berat, ya kan? Nah, kalau itu digantikan robot, kenapa enggak? Kan itu hal yang bagus untuk membantu kita melakukan pekerjaan kita. Dan kita sebagai manusia sebetulnya malah punya porsi baru lagi, punya opportunity baru lagi. Opportunity-nya apa? Ya mungkin monitoring, ya, ngontrol robotnya, ngajarin robot hal lagi, robotnya makin pintar lagi dan bisa melakukan pekerjaan kita. Atau memang bisa jadi karena semua pekerjaan kita udah dibagiin sama robot, kita bisa mikir hal lain yang mungkin hal-hal yang inovatif lagi, yang bikin kita hidupnya lebih aman lagi sih Pak, kira-kira jawabannya. Ya, baik. Memang diciptakan ada robot itu untuk mempermudah salah satunya pekerjaan dan aktivitas manusia. Ya. Baik, kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya dari Yusuf Adiwijaya, Universitas Pakuan. Apakah pekerjaan manusia pada masa depan akan digantikan dengan robot AI seperti di game Detroit Become Human? Jika iya, bagaimana kestabilan pekerjaan manusia? Ya, silakan Bapak Rendra. Kayaknya hampir mirip sama pertanyaan sebelumnya ya. Jadi ya kalau menggantikan pekerjaan manusia ya balik sebetulnya robot bantu kita, bukan kita malahan. Karena ada beberapa hal dia bantu kita. Kalau yang kayak di itu kan sebenarnya game, walaupun itu kayak something berpikir ke depan, ya kita nggak tahu ke depan gimana. Apakah dia bisa benar menggantikan hampir semua pekerjaan kita dan kita lebih malas lagi. Even toh kata kalau orang malas itu biasanya paling pintu untuk menyelesaikan masalah, karena dia malas mungkin menyelesaikan masalahnya lebih cepat. Dia berpikir gimana caranya untuk solve problem, tapi juga nggak bikin dia efeknya banyak. Nah, dia berpikir lebih cepat gitu. Jadi kalau ditanya bakalan gantiin sih, nggak bakalan gantiin semua kerjaan, mungkin sebagian kerjaan kita, dan kita malah punya kerjaan yang lain lagi, kegiatan yang lain. Dan kalau di Society 5.0 harusnya kita lebih waktu yang lebih optimal dan lebih lagi untuk mungkin diri kita sendiri, keluarga kita lebih banyak spending time dengan mereka, yang itu sebetulnya bagus sisi psikologi kita juga sebagai manusia. Kan kita manusia punya tadi ya emosi, psikologi, yang robot nggak punya. Robot itu juga mungkin bisa diajak sama kita untuk itu, tapi dia nggak bakal merasa, dia nggak boleh punya cinta. Nggak tahu ya kalau nanti ada robot yang bisa kayak Continental Man itu bisa punya perasaan, tapi kayaknya kemungkinannya kecil gitu. Jadi apakah mungkin robot kita untuk beberapa kerjaan, tapi tentunya kita dari sisi manusia itu punya opportunity lain, tinggal kita ngelihatnya itu sebagai opportunity atau sebagai malah hal yang bakalan buat kita menggantikan kita hari sebagai manusia. Begitu kali Mas. Baik, siap. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Evin Pratama, Universitas Pakuan. Apakah kita akan diuntungkan oleh revolusi industri atau yang tadi Society 5.0 tentang robot, atau sebaliknya? Dan jelaskan masing-masing tipe kontrol pada robot yang bisa kita gunakan. Kalau tadi pertanyaan pertama berarti Society 5.0 ya, dan apakah itu bakalan malah men-threatening kehidupan manusia diganti robot tadi ya, maksudnya begitu ya Pak? Ya betul. Nah ya kalau itu kayak lagi tadi ya pertanyaannya hampir sama ya, kayaknya kemungkinannya kecil untuk itu bakalan threat.
tergantung kita lagi menyikapi sama karena harusnya AI dan robot dibuat untuk mempermudah hidup kita sih sebetulnya, membuat kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin kita secara dari sisi tenaga itu nggak bisa sebesar itu. Bisa mungkin kita kayak tadi ya ngangkat orang, tapi kalau kita tubuh kita lebih kecil daripada orang itu kan berarti kemampuan tenaga nggak sebesar itu. Kita bisa menggunakan untuk membantu kita. Terus kalau yang kedua mekanik ya berarti yang tadi. Sorry Pak Gus, tadi lupa mekaniknya ya. Kontrol pada robot yang mungkin kita gunakan. Oke, kalau kontrol memang banyak maksudnya bisa pakai microcontroller. Kalau biasanya ini teman dari arus elektro yang biasanya bermain di area ini karena ini ilmu. Terus kalau kita nggak mau sebagai orang IT itu sebetulnya banyak development board yang kita coba dari Intel sendiri mulai beberapa kayak tadi yang saya lihat itu SmartFAT juga bagus, juga ngeluarin beberapa board yang kita pakai dan kita bisa coba memainkan beberapa mekanisme atau yang bisa dilakukan sama si SmartFAT tadi atau Arduino. Saya rasa harganya juga murah, siapapun bisa beli. Maka tadi kalau One Edge itu cuma $15, 200 ya harganya. Menurut aku Arduino juga bisa. Arduino akan murah banget ya, harga 80.000 itu bisa dipakai untuk controlling. Kalau mau lebih advance bisa pakai Raspberry Pi atau saya juga ada yang produk Orange Pi itu juga lumayan, menurut saya patut dicoba. Kenapa enggak? Oh, harganya lumayan dan dia punya output yang cukup bagus. Jadi kalau teman-teman kayak dia itu bisa banyak hal yang bisa dilakukan. Oh, dia juga punya CPU sama itu yang mumpuni juga itu Orange Pi. Dia murah. Jadi sebetulnya pilihan development board sangat banyak buat teman-teman nyobain. Kalian mau pilih yang mana sesuai budget, sama kalian dipastiin apa yang kalian beli itu sesuai dengan kalian. Nggak usah overwhelm terlalu bagus. Pengennya beli yang mahal, yang harga boardnya 5 juta, yang mau dibikin cuma robotnya jalan, ya itu kan teknologi yang beli hardware-nya nggak dipakai semua terkadang. Jadi mungkin bisa disesuaikan juga di sisi budget buat memang. Itu mungkin Pak jawabannya. Baik, ya memang kontrol di dalam robot itu banyak ya, banyak pilihan yang akan nanti bisa disesuaikan di situ. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Anissa Fajri Universitas Pakuan. Apa hubungan manusia dan robot artificial intelligence? Dan jelaskan mengapa robot artificial intelligence berdampak pada bisnis. Oke, jadi gini, kalau hubungan kita dengan robot kan ya kita as human yang kreatif karena kita punya kebutuhan untuk bantu dia di dalam hidup kita sehari-hari. Entah itu bentuk humanoid yang kayak bentuk ya kayak kita manusia yang punya kepala, segala gitu, walaupun yang dipakai biasa sama mulutnya buat suara itu karena dia nggak pernah apa, jadi kayaknya cuma estetik aja. Sama dia pakai buat sensor untuk mendengarin suara, ya kan. Nah, robot sendiri kan itu bentuknya disesuaikan. Jadi orang terlalu cenderung perspektifnya robot itu bentuknya humanoid, manusia ada kepala, badan, kaki. Padahal nggak harus robot itu. Jadi kan asal mengandung ada mekaniknya, ya ada sensor dan segala-galanya, ada electrical aspeknya, ada controllernya di situ, ya, ada kabel wiring segala yang menggunakan si aktuator sensor dan lainnya, satu board, dan itu biasanya ada teknologi ini dari sisi software delivery-nya. Jadi begitu tiga aspek ya, sebetulnya itu sudah dianggap dia sebagai
sebuah robot sih yang bisa membantu kita. Bentuknya bisa macam-macam tadi kayak saya lihat dalam bentuk industri ada yang cuma kayak tangan doang, ada yang bahkan kayak line production, terus ada solenoid terus penuh di kiri dan di kanan dan banyak hal lainnya. Jadi hubungan kita memang kita biarkan kita si robot ini bantu kehidupan kita di sehari-hari. Terus tadi pertanyaan kedua adalah apa tadi ya? Gitu. Robot yang berdampak pada bisnis. Robot yang berdampak pada bisnis. Kalau robot yang berdampak pada bisnis itu yang robot industri itu karena sengaja dibuat karena gini. Kenapa di manufaktur robot? Pertama, sebelumnya biasa pekerjaan itu dilakukan oleh manusia dan manusia itu ada errornya, ada letihnya, ada capeknya, ya kan? Dan di saat kondisi-kondisi seperti itu human error itu sering terjadi. Yang efeknya ke productivity. Let's say kayak yang saya kasih contoh adalah robot mobil. Itu kalau dilakukan oleh manusia dan manusianya itu terlalu diprogram gimana, mungkin manusianya ada yang itu pasti ada kejadian kesalahan, dan kalau ada kejadian kesalahan maka produk yang dibikin kan jadinya tidak bisa di-deliver ke customer, dan itu jatuhnya kerugian buat perusahaan karena berarti ada beberapa unit yang tidak bisa di-deliver ke customer. Nah, akhirnya pekerjaan yang rutin itu aja sekiranya itu bisa dilakukan sama robot, dan dari sisi prioritas ini adalah pekerjaan yang penting dan presisi tinggi. Kalau manusia kan dalam kondisi presisi tinggi atau dibutuhkan cepat itu dia punya area di mana dia letih atau lelah. Nah, kalau robot kan nggak ada, jadi kemungkinan ini dikurangi sama si pembuat pabrik atau pembuat manufakturnya, dan orang itu bisa dipekerjakan memonitor si robot itu kan. Jadi let's say kalau orang itu bisa ngerjain cuma satu mobil satu hari, tapi karena dia akhirnya dialihkan untuk menggunakan robot, dia memonitor robot, satu orang itu bisa jadi monitoring 5 mobil dalam satu hari kerjanya. Dan dari sisi bisnis itu sangat menguntungkan. Itu kalau dari bisnis ya. Tapi kalau dari sisi kayak kesehatan, nah dari sisi kesehatan kayak tadi ya, mungkin yang buat caregiver gitu ya, mengangkat atau apa, atau buat penjadwalan. Karena kan kalau dari perawat menjalankan obat, kalau perawatnya handle obatnya pasien itu pasti ada miss atau something. Nah, tapi kalau udah menggunakan robot di caregiver itu ada robot yang khusus, dia menemani apa untuk pastiin si minum obat, pastiin si pasiennya dalam kondisi yang sehat, atau apa, bahkan secara psikologis ada yang beberapa robot yang ngobrol cuma nanya-nanya gitu, biar membuat si psikologi orang itu jadi nyaman. Tapi itu semua sebenarnya diprogram, dan robotnya sebenarnya nggak berinteraksi dengan kopinya dia, cuma dia diberikan perintah untuk melakukan itu, dan itu sangat-sangat membantu untuk para pasien-pasien yang membutuhkan on time dan waktu minum obat, waktu yang tepat, konsumsi makanan sehat yang sudah direkomendasikan. Jadi sebetulnya nggak beberapa sektor pun robot ini sudah dibutuhkan, hanya kondisinya saat ini mungkin untuk mereplikasi robot-robot tersebut masih dibutuhkan biaya yang besar. Jadi baru di beberapa bagian yang dimulai dari sisi biaya, sisi pembuatan sisi masuk akal saat ini itu sudah dibikin. Tapi kalau yang dari sama untuk membuat replikasi robot tersebut ini cost masih terlalu tinggi, itu mungkin memang dijual aja itu sih. Jadi so far hampir di semua bidang saat ini memang ada yang mulai menggunakan robot, terutama yang saya lihat paling banyak itu Jepang. Mereka kayaknya lebih dulu perusahaan ini, mereka sudah banyak itu hampir semua sektor kehidupan mereka sehari-hari. Begitu mungkin. Ya, baik, memang teknologi robot itu sangat pesat ya, sangat pesat, dan
banyak diaplikasikan, mungkin tadi kayak di Jepang ya, artinya sudah diaplikasikan mungkin di bidang bisnis ya, mungkin di restoran. Kalau kita lihat itu sudah banyak ya mungkin kalau di Jepang. Kemudian di bidang kesehatan tadi kata Pak Rendra. Jadi memang ya intinya tadi robot itu untuk membantu pekerjaan salah satunya manusia seperti itu. Mungkin satu lagi Pak Rendra dari Irham Zulkarnain Universitas Pakuan, bagaimana tips menghadapi kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti yang kita ketahui sekarang tenaga manusia mungkin sudah tergantikan sekitar mungkin 60% oleh robot atau mesin. Silakan Pak. Wah Pak, suaranya. Oke, sorry. Berarti ini cara menghadapi kembang Society 5.0 juga ya, karena kan kondisinya sekarang ya semua kayaknya udah banyak nih kerjakan sama robot. Terus aku kerjanya ngapain? Sebetulnya kita bisa lihat refleksi diri kita bahwa sudah ada beberapa hal yang harusnya kita nggak kerjakan, itu sudah bisa dikerjain sama robot. It means, itu artinya adalah kita bisa punya waktu mikirin hal yang belum dipikirkan sebelumnya. Dan udah jangan pikirin, udah dipikirin. Misalnya, ngapain kita reinvent the wheel? Harusnya kita malah maju lihat ke depan, apalagi di masalah yang ada yang belum disolve. Sebetulnya banget problem dinamika yang ada di depan kita ini. Kita belum tahu juga sebetulnya gimana. Tapi kita masalahnya masih sukanya duduk masih di situ aja, cuma lihat yang ada di situ, tapi nggak mau coba lihat ke depan dan ngelihat masalah yang ada di depan dan kira-kira apa yang bisa dikontribusikan untuk menyelesaikan masalah di depan. Nah, mungkin kita harus coba ubah pola pikirnya, jadi jangan melihat apa yang sudah ada dan bisa dilakukan sama si robot terus ngerasa wah ini bidang kerja aku jadi ambil nih. Bukan, malah sebetulnya harusnya kita lihat wah untuk sisi ini kita sudah bisa mengandalkan si robot. Berarti untuk hal-hal yang belum di cover sama si robot kita harus pikirin, bahkan mungkin kita harus pikir gimana cara bikin robot yang lain biar bisa menyelesaikan masalah yang lain juga. Jadi hidup kita masih makin lebih nyaman dan lebih aman karena kita sudah bisa bikin beberapa inovasi atau solusi yang mungkin belum dipikirkan sebelumnya. Kayaknya kita harus fokusnya ke arah sana sih, fokus menghadapi masalah-masalah yang belum di-solve. Yang aku yakin harusnya lebih banyak di masalah-masalah, bahkan dengan adanya teknologi ini biasanya timbul hal baru dan itu bisa jadi opsi baru juga untuk menyelesaikan masalah. Gitu sih mungkin. Baik, terima kasih atas paparannya Pak Rendra Toro. Mungkin ada kuis dari Bapak Rendra. Oke, ini tadi presentasinya banyak yang bisa kelihatan di video YouTube, jadi nanti saya bisa kasih videonya, bisa dilihat apa yang saya maksud tadi video. Tapi saya mau ngasih sebenarnya termasuk dari dari presentasi saya tadi. Mungkin kalau ada yang bisa tahu perusahaan apa yang sudah mencoba mengimplementasi penggunaan robot di dalam gudangnya. Mungkin salah satu contohnya yang mungkin tadi sempat ada di presentasi saya videonya. Itu kali yang mungkin yang pertama. Halo Pak Gus. Baik, langsung dijawab atau langsung gimana Pak? Monggo. Mekaniknya bagaimana? Jawabnya melalui apa? Mungkin ada yang mau jawab.
Berarti dari peserta Zoom buat yang boleh, yang eligible untuk jawab ya Pak ya. Baik, silakan yang mau jawab bisa resign. Oh ya, nanti yang jawab ada dari berupa bingki. Semoga berkenan. Ada yang mau jawab? Tadi video kok saya kasih bagaimana gunaannya, nama perusahaannya apa. Sangat terkenal. Ada Pak ini Perusahaannya dari Muhammad apa? Robot gudang Amazon. Oh ya, Pak Muhammad Asmi ya. Oke, iya benar Pak. Sudah Amazon. Baik, nanti yang Muhammad Asmi nanti akan dihubungi oleh panitia. Yep. Baik, alhamdulillah pemaparan materi serta diskusi dalam sesi kedua ini telah berjalan dengan baik. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber Bapak Rendra Toro Eskom yang telah berbagi ilmu yang luar biasa, yang sangat bagus ya. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih juga kepada para peserta yang begitu antusias menyimak pada materi sesi ini. Yang terakhir, pribadi mohon maaf apabila dalam memandu acara sesi kedua ini ada kehilafan baik ucapan maupun tindakan, mohon dimaafkan. Baik, acara selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Ismail MSI yang telah menjadi moderator di sesi materi kedua. Baik, Bapak dari Ibu serta adik-adik mahasiswa, kita telah menyaksikan dan mendengarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Rendra Toro Eskom. Pada sesi materi kedua, panitia telah menentukan penanya terbaik, dan penanya terbaik adalah Anggiat Mora Simamora. Selamat kepada Anggiat Mora Simamora. Nanti panitia akan menghubungi Anda untuk memberikan hadiah. Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa, sebelum mengakhiri sesi kedua, kita akan menyaksikan penyerahan plakat secara virtual kepada Bapak Rendra Toro Eskom yang akan diserahkan oleh Bapak Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan. Kepada yang terhormat Bapak Asep Deni Eskom, MSc, PhD, kami persilahkan untuk menyerahkan plakat secara virtual kepada Bapak Rendra Toro Eskom. Oke, terima kasih kepada Bapak Asep Deni Eskom MSc, PhD yang telah menyerahkan plakat secara virtual kepada Bapak Rendra Toro Eskom. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rendra Toro Eskom yang telah menyampaikan materi Artificial Intelligence Robot. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi semua peserta dan dapat menginspirasi adik-adik mahasiswa. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak Rendra Toro Eskom.